Yo, what's up guys? Welcome back to Basic Relax YouTube channel. Sama gue Malvin. Dan yes, kalian bisa lihat di samping gue sekarang udah ada TV yang super gede. Ini adalah TV dari Samsung, yaitu Samsung QLED Q60A. Ini yang ukuran 75 inci. 75 inci. Wow, gede banget. Jadi, yes, Q60A ini adalah seri paling affordable daripada si QLED TV-nya Samsung yang dijual dari ukuran 43 inci sampai ke 85 inci di Indonesia itu. Jadi bisa dibilang ini adalah seri yang paling affordable, bisa jadi gerbang menuju ke seri TV premiumnya Samsung. Secara fitur itu kurang lebih sama, desainnya juga premium, dan kualitas gambarnya juga mantap. Dan ya bisa dibilang lah TV ini bakalan cocok buat kalian nih ya, yang sekarang udah makin mager ke bioskop. Yaudah yes, langsung aja kita akan langsung mulai pembahasannya. Let's go! Oke, secara desain TV ini bisa dibilang all new guys dibandingkan sama generasi yang sebelumnya, terutama di bagian desain ya. Kita bisa lihat pertama di bagian stand-nya, dia itu bentuknya di tengah sekarang kecil kayak gini. Ini bisa di slide-slide, terus belakangnya ada tempat kabel manajemen, dan ya kelihatan lebih premium sih dibandingkan sama stand standar yang dua di kiri kanan. Dan ini juga cocok kalau kalian misalnya punya TV bench yang kecil, ini bakalan aman-aman aja. Kemudian untuk desain elemen tipis dari Samsung, yaitu L-Slim design juga masih ada di TV ini yang memang tipis banget kalau kalian lihat dari samping guys. Dan itu sama juga di logo Samsungnya juga kalian lihat itu ada di bagian kanan. Kalau kita cek itu di kanan apa di kiri TV-nya sih, cuma kalau kita lihat kan di bagian kanannya. Dan sama juga dengan kemarin, kalau kalian pengen wall mount TV ini ke dinding, dia itu ada slim fit wall mount dari Samsung yang bakalan bikin TV ini kelihatan nempel rapat banget dengan dinding. Oke, satu lagi yang baru adalah sekarang gitu guys, di bagian remote-nya. Kalau kalian bisa lihat di bagian belakang ini ada apa? Yes, ini adalah solar panel. Jadi remote ini bisa dicas menggunakan sinar matahari aja. Terus di bagian bawah ini ada port USB Type-C. Jadi kalian nggak perlu pakai baterai alkalin biasa lagi, dan yang pastinya juga lebih eco-friendly ya. Secara desain juga kurang lebih sama. Tombol-tombolnya ini yang bentuknya udah lebih tipis, lebih oval, dan lebih enak juga di tangan. Cuma karena dia udah nggak pakai baterai guys, nggak pakai baterai alkalin yang biasa bulat-bulat gitu, remote ini tuh berasa jadi jauh lebih enteng. Oke, so langsung aja, yang paling banyak ditanyakan adalah apa sih yang membedakan TV LED biasa sama TV QLED-nya Samsung? Pada dasarnya sebenarnya kalau kalian compare sama kemarin TV Samsung yang A8000, secara panel itu sama sebenarnya guys, itu panel VA, Vertical Alignment. Cuma di TV QLED itu ada beberapa penambahan. Pertama, itu adalah namanya Quantum Dot Layer. Jadi di TV QLED itu mempunyai Quantum Dot Technology, di mana ada sebuah layer lapisan tambahan di bagian panelnya, di mana dia bisa menambah kadar warna jadi lebih tinggi dan juga bikin warna jadi lebih pop. Kalau mereka bilang itu 100% color volume. Dan karena panel VA juga, TV ini tuh menampilkan warna hitam yang sangat mekat. Jadi kalau kalian nonton ini di ruangan yang gelap gitu guys, hitamnya itu seakan kayak menyatu dengan lingkungan sekitarnya gitu guys. Jadi mantep banget. Cuma memang dari tingkat keterangan sendiri, TV ini kalau kalian kena sinar matahari menurut gua kurang maksimal cahayanya. Jadi better kalau kalian nonton ya ditutup aja tirainya kayak seperti gua biasa gini. Dan memang panel VA juga punya kelemahan lain, yaitu di bagian viewing angle-nya. Kalau gua cek di review gitu ya. Tapi jujur gua sendiri nggak gitu ngerasain guys. Terutama TV-nya ini gede, jadi ketika gue nonton dari samping, dari kiri, dari tengah, menurut gue warnanya sama aja. Dan kalau ruangan kalian, kecuali yang gede banget mungkin yang nontonnya dari samping banget, ini menurut gue sih nggak ada masalah sih untuk viewing angle-nya. Nah, satu lagi yang membedakan adalah di bagian prosesornya. Nah, Q60A QLED ini menggunakan chipset yaitu Quantum Processor 4K Lite, yang bisa dibilang ya kualitas warnanya jadi lebih baik, ya prosesornya juga jauh lebih kencang, dan bisa dibilang processing seperti kayak upscaling gambar juga jadi lebih oke. Ini sangat diperlukan terutama di Indonesia kan yang tayangan saluran TV-nya masih standar resolution. Buat yang suka nonton sinetron mungkin boleh ditulis di bawah. Dan semoga ya nanti TV-nya bisa digital soon semua ya. By the way, ini TV juga masih ada antenanya, jadi aman untuk portnya. Dan dengan adanya kemampuan upscaling tadi guys, menurut gue ini kita jadi nggak berasa kayak nonton TV yang resolusinya burik. Nah, satu lagi juga yang penting adalah TV ini tuh punya dual backlit LED. Biasanya TV-TV LED standar yang ada kelas di bawahnya QLED itu cuma satu backlit aja. Jadi ada dua tipe LED yang ada di belakang panel layar ini dengan warna warm yang agak kekuningan dan juga cold yang agak kebiruan. Yang fungsinya itu bisa bikin color temperature. Kalau kalian lihat di kamera, kalau kalian ngedit foto itu ada color temperature, warm dan cold itu kan. Itu tuh fungsinya biar kita bisa lihat warna jadi lebih akurat dan juga memberikan overall kontras warna yang juga jadi lebih pop.
Nah, selain kualitas gambar yang meningkat, ada kualitas audio juga yang ada peningkatan, guys. TV ini mempunyai 6 point speakers, yang mana dia mempunyai fitur namanya OTS, Object Tracking Sound, yang bisa mengikuti objek suara dari gambar yang ditampilkan sama TV ini. Cuma emang untuk experience yang lebih maksimal, kayak kalian nonton di bioskop bisa dibilang ya, penambahan sound system kayak soundbar, itu akan sangat mengimprove experience menonton kalian, terutama di TV yang gede kayak gini. Sekarang masuk ke bagian favorit gua, yaitu gaming. Yes, TV ini punya fitur gaming yang lumayan banyak loh. Mulai dari ada namanya ALLM atau Auto Low Latency Mode, dimana ketika kalian menggunakan konsol misalnya PS5, Xbox, hingga PC, itu kalian akan otomatis aktif fitur low latency dan juga kalian mendapatkan response time yang sangat oke. Dari website artthings.com ketika gua cek itu di sekitaran 10 millisecond. Jadi ini tergolong sangat oke buat gaming di sebuah TV. Nah, ngomongin gaming juga, untuk PC dia juga ada fitur namanya Super Ultra Wide Game View di dalam game barnya, di mana kalian tuh bisa ngeluarin kayak rasio layar 21:9 hingga 32:9 di TV yang gede ini, guys. Jadi lumayan banget, memang kalian bisa ngelihat sekeliling kalian walaupun itu kayak ada bar hitam di atas bawahnya ya, dibandingkan pakai rasio 16:9 biasa. Cuma emang untuk konsol terbaru, sayangnya fitur premium seperti 120 Hz yang kompatibel dengan PS5 sama Xbox Series X itu masih belum tersedia di varian Q60A ini. Baru ada di varian yang lebih tinggi, yaitu di Q70A. Nah, buat kalian yang suka nonton movie fast pace kayak action movie sampai kayak olahraga gitu, guys, Q60A ini punya fitur namanya motion interpolation yang lengkap. Jadi nggak ada lagi tuh gambar patah-patah, screen tearing, atau blur-blur ketika misalnya kayak Cristiano Ronaldo lagi lari nih dari ujung ke ujung lapangan kemudian nyetak gol. Biasa kan bolanya suka hilang-hilang tuh, bolanya tiba-tiba ada di depan. Kalau di sini udah aman karena ada fitur si motion interpolation-nya tadi, dia bisa naikin dari misalnya siaran standar 30 Hz jadi 60 Hz 60 fps. Nah, dan ngomongin bola juga, guys, pas kalian beli TV QLED series-nya Samsung ini, kalian juga akan dapat free 3 bulan Mola TV di paket entertainment dan juga sports dual stream 4K. Oke banget tuh ya, karena kalian bisa nonton banyak konten di Mola TV dan juga pastinya Premier League dong. Siapa nih fansnya MU? GGMU ya. Oke. Nah, ngomongin sports juga, guys, TV gede ini tuh support yang namanya multi-view, dimana kalian bisa ngebuka 2 source video sekaligus. Misalnya kayak gue suka main game di PS, gue bisa taruh gamenya di kiri, kemudian gue bisa mirroring kayak smartphone gue atau muter F1 gitu di aplikasi dari smartphone di bagian kanan. Nah, juga tuh bisa diatur-atur dari aplikasi smartphone, gampang banget, dan ya kita bisa memaksimalkan layar gede ini. Nah, di luar itu sebenarnya fitur-fiturnya kurang lebih sama seperti OS-nya TV Tizen Samsung, yaitu kayak ada remote PC connectivity yang pernah gue share kemarin, dimana kalian bisa pakai TV ini sebagai remote PC. Jadi kalau PC kalian dari kantor, kalian bisa stream langsung ke TV ini di rumah. Kemudian yang kedua ada voice assistant-nya, itu ada 2 pilihan, yaitu Google Assistant dan juga Bixby. Tapi pas awal gue set ini udah otomatis ke Google Assistant, jadi nice, lebih gampang juga. Cuaca hari ini. Suhu di Duri Kosambi saat ini 32 derajat dan sebagian besar cerah. Cuma emang kayaknya dari segi aplikasi memang nggak sebanyak si Google TV OS. Seperti Disney Plus itu masih belum ada. Sebenarnya ada caranya buat masukin Disney Plus yang dari luar negeri, cuma gue nggak rekomen karena agak ribet. Dan ya itu, gue masih agak bingung aja kenapa di Indonesia Disney Plus Hotstar-nya belum merilis. Mungkin masih dalam tahap proses kali ya. Nah, fitur seperti AirPlay buat mirroring device Apple dari iPhone hingga MacBook itu ada. Dan juga ada namanya fitur Tap View yang waktu itu kayak gue pernah share di video unboxing monitornya Smart Monitor Samsung, dimana kalian tinggal pakai device Samsung aja, kalian tinggal tap ke sisi-sisi daripada si TV-nya, guys, itu bisa langsung muterin konten gitu dan langsung di mirroring ke TV ini. Nice banget. Oh ya, terakhir gue lupa sampai mention untuk urusan portnya. Nah, kalau kalian pengen tahu, gue akan share lengkapnya. Susunannya masih kurang lebih sama dengan yang kemarin, yaitu di bagian atas ada 2 buah USB port, ada 1 buah port LAN RJ45, ada 2 buah port HDMI dengan HDMI 2 sebagai eARC buat kalian colokin soundbar gitu-gitu. Ada port AV juga masih ada, kemudian ada port antena di bagian bawah, dan yang terakhir adalah port yang menghadap ke belakang, yaitu ada 1 buah HDMI dan juga 1 buah port optical untuk konekin ke sound system.
So yes, that's it. Itu tadi guys untuk QLED Q60A dari Samsung, TV QLED yang paling affordable dari lini QLED TV Samsung. Dan secara overall, menurut gua desainnya cakep, kualitas gambar juga levelnya di atas TV-TV LED pada umumnya. Dan intinya kalau memang kalian pengen cobain, nyicipin rasa premium TV QLED Samsung tuh gimana sih dengan harga yang masih affordable, ya menurut gua Q60A bisa jadi pilihan yang oke banget. Tapi memang kalau kalian pengen beli TV buat konsol kayak PS5 atau Xbox Series X hingga PC, gue sih saraninnya langsung ngambil ke yang Q70A aja karena udah ada fitur 4K 120 Hz-nya. Kayak yang gue bahas online kan Q80T. Ini sekarang Q70 udah ada 4K 120-nya. Tapi ya buat kalian yang mungkin hobi nonton aja di rumah tapi males juga ke bioskop sekarang ini, TV ini di ukurannya yang 75 inci, bahkan ada yang 85 inci, bener-bener ngebikin gua pewek sih dan nonton movie itu berasa kayak lagi di bioskop. Oke, thank you so much guys for watching. Semoga videonya bermanfaat dan let me know gimana pendapat kalian tentang TV QLED Q60A ini. Langsung aja ditulis di kolom comment section di bawah. Dan jangan lupa kalau kalian suka videonya, diklik tombol jempolnya. Jangan lupa juga subscribe ke Basic Tech YouTube channel, di-share kalau ada saudara, mungkin teman-teman yang lagi nyari TV. Ini bisa jadi pilihan yang oke banget. Dan yes, hidupin lonceng ya, biar kalian gak ketinggalan konten tentang tech and gadget yang ada di Indonesia. Nama gue Malvin, stay safe, stay healthy, and I'll see you guys on my next video. Ciao!